Hey, di video ini kita akan bahas sedikit tentang kembalinya vinyl dan kalau kita mau coba-coba untuk suka vinyl. Gimana caranya? Let's go! Hai guys, gue Aryo Pratomo. Di channel gue ini banyak cerita tentang teknologi dan mungkin sedikit hubungannya dalam hidup gue. Jangan lupa subs untuk lebih banyak tahu tentang teknologi. Gue ngomongin dulu ya, kembalinya vinyl dan turntable di tahun 2020 ke atas ini udah nggak bisa dibendung lagi. Gila banget, rame banget. Vinyl sekarang bukan milik DJ aja untuk party, bukan. Dia menyebar sebagai listening bar, listening room, lounge, or whatever it is they call it. Sampai ke rumah-rumah, salah satunya contohnya rumah gue ini. Salah satu listening bar favorit gue, Subo, dia tuh kayak hidden gem-nya Jakarta Selatan. Koleksi vinyl mereka tuh udah banyak banget dan spesifik banget ke Indonesia dari zaman dulu, back to the 60s, 50s, 40s. Sedangkan setup turntable mereka juga nggak main-main, semacam ke museum turntable tuh di situ. Kalau mau tahu lebih banyak tentang Subo dan couple pemiliknya, Arya dan Intan, lo bisa nonton nih podcast gue di 30 Days of Lunch ngobrol sama mereka. Atau lu juga udah lihat kah Chris Bunjamin dan audio Nirvana-nya? Wah, dan sebenarnya masih banyak lagi yang kayak gini. Belum lagi kalau kita temukan masih banyak toko vinyl mulai dari Pasar Santa yang Ed Sheeran sempat mampir kemarin hingga Lokananta yang baru buka di Solo. Tapi gue sendiri yang ngeliat ini semua menimbulkan rasa, aduh, pengen banget. Tapi kok ngeri, ada pertanyaan, ada dilemanya. Ngeri, gue mulai dari mana? Ngeri karena dua hal. Pertama, teknis. Apa iya gue bakal ngerti ini semua? Alatnya tuh ada apa aja? Harus beli apanya dulu? Belinya di mana? Cara masangnya gimana? Terus mulai dari mana? Apalagi biaya. Ini semua nih bakal habis berapa? Nah, yang pertama mungkin gue riset dulu. Kita gali dulu kenapanya vinyl ini bisa comeback. Vinyl sendiri pertama kali diciptakan tahun 1877 oleh Emil Berliner bareng sama tahunnya Thomas Edison menciptakan fonograf. Tapi vinyl sendiri baru dirilis secara komersil, artinya dijual tahun 1895. Waktu itu format dominannya di awal 1900 tuh awal 1900-an adalah 78 RPM. Lalu di tahun 40-an dia jadi 33/3 dan ada 45 RPM. Sampai sekarang nih masih ada. Terus maju di tahun 1980-an hadirlah CD, compact disc, yang menjadi populer karena ukurannya jauh lebih kecil daripada vinyl. Tapi vinyl dan CD ada perbedaan sangat signifikan dari cara penyimpanan musiknya. It's totally different, satu analog, satu digital. Kualitasnya tentunya juga berbeda. Baru deh di 2000-an kemarin itu mulai naik lagi, comeback pelan-pelan hingga hari ini. Terus yang kita butuhkan untuk mendengarkan vinyl itu apa aja? Yang jelas kita butuh turntable atau spinner. Nah ini beda dengan record player. Ya. Yang namanya turntable atau spinner adalah bagian yang berputar aja. Oke? Lalu bagian yang berputar ini membutuhkan pembacanya yaitu arm and the needles. Jadi ini tuh baru baca. Tapi yang dibaca itu nggak keluar suaranya. Belum. Butuh speaker atau headphone atau ya outputnya lah. Nah ini yang menjadikannya nggak semudah itu. Speaker memang banyak banget pilihannya, dan lebih susahnya lagi, ini sangat bergantung pada ruangan. Entah itu dari ukuran yang tersedia, ukuran speakernya terhadap ruangannya, atau desainnya. Cocok atau nggak sih desain speaker dengan desain interior kita? Tapi setidaknya itu gue ya, gue lebih mentingin looks daripada suara. Diomelin nih sama audiophile di luar sana. Tapi nggak apa-apa, gue mentingin banget looks daripada suara. Mungkin beda dengan kalian, karena rumah gue ini semuanya gue pikirin banget secara looks. Gue pengen desain dan ukuran dulu terlihat bagus, baru deh kita tes suaranya. Bukan berarti suaranya boleh jelek, tapi prioritasnya aja yang berbeda. Nah, di sini gue jujur aja, disuruh nyobain JBL Spinner dan JBL Bluetooth speakernya, Authentics. Dua device ini tergolong kecil. Walau untuk kelasnya, ini adalah model Authentics yang terbesar, tapi masih bisa dibilang kecil dibandingkan dengan ukuran ruangannya. Sebelum kita tes, kita bahas dulu satu persatu ya. Nah, JBL mengeluarkan spinner ini adalah bagian dari recycle design produk-produk mereka. Gini, JBL adalah perusahaan asal Amerika yang didirikan tahun 46 di California oleh James Buller Lansing, JBL. JBL sekarang dimiliki oleh Harman International yang juga merupakan subsidiari dari Samsung. Jadi JBL ini adalah perusahaan senior, udah mature di dunia audio, dan kalau udah segini lama main di professional audio dan masih dikenal segininya, dia kualitasnya pasti nggak main-main.
JBL itu serius dalam suara yang kita tahu memang dikenal speaker-speakernya terutama di studio profesional dari konser-konser sampai bioskop. Sebagai pembuktian ya, JBL tahun lalu mengadakan festival musik yang namanya JBL Festival. Ini untuk membuktikan posisinya di dunia audio berkualitas. Jadi konser atau festivalnya itu semua menggunakan JBL. Nah, untuk dunia turntable, spinner, dan per-DJ-an, semua audiophile pasti akan tahu speaker-speaker klasik seperti L100, L150. Nah, familiar nggak tuh? Kembali ke spinnernya itu sendiri. Desain spinnernya ini jadi sangat klasik banget. Karena dia recycle yang tadi. Dia bermain di speed sama tadi 33-45 dengan automatic stop. Jarumnya tapi menggunakan Audio Technica. Sebenarnya tujuannya adalah kemudahan untuk kalau ada apa-apa, ganti spare parts-nya. Jarum Audio Technica ini banyak sekali pilihannya kalau kita rusak atau mungkin mau upgrade. Gue pribadi suka banget bentuknya. Nah, untuk outputnya ada satu stereo RCA pair yang layaknya sebuah spinner udah pasti ada itu. Tapi bedanya mengikuti perkembangan zaman juga walaupun desainnya klasik tapi teknologinya udah modern. Ini ada output wireless, Bluetooth. Bluetoothnya menggunakan 5.2 dengan Qualcomm aptX HD Audio yang artinya dia nganterin wirelessnya HD Audio dengan 24 bit. Tapi mengapa Bluetooth? Nah, ini sebenarnya Bluetooth memberikan pilihan untuk pengguna yang mau hemat tempat dan hemat kabel. Lalu disambungkan dengan Bluetooth speaker. Apa? Ya udah, pas lah. JBL Authentics ini. Nah kan, lagi-lagi emang cocok banget. Bentuknya vintage, retro, klasik. Tapi walau bentuk klasik, speaker ini modern banget. Dia ada 3D Atmos, dia ada voice assistant dengan Google Assistant atau Alexa, dia punya aplikasi sendiri, JBL One, dan dia terkoneksi dengan Bluetooth 5.3 bahkan Dolby Atmos yang bisa bikin speaker ini nih kayak live-like musical gitu. Seolah-olah kita ada di sana. Bentuk klasik, teknologi modern, dan tetap woke. Dia sadar lingkungan pula. 100% kainnya, 85% plastiknya, dan 50% aluminiumnya itu recyclable. Lihat deh, ini ada grillnya itu motifnya plate dan seamless, kayak nggak perlu kelihatan tapi ada motifnya. Dan knobnya ini secara mechanical tuh ngerasa ada cukup responsif. Cakep banget, ada feel both time zone ya antara classic and modern. Nah sebenarnya ini bahkan terkoneksi oleh koneksi Wi-Fi. Tujuannya kalau kita memiliki beberapa speaker Authentics, entah ukuran sama atau yang lebih kecil, kita bisa nyambungin selama dalam jangkauan satu hotspot yang sama untuk biar sinkron. Jadi misalnya lo mau pasang lagu yang sama di ruangan berbeda-beda di rumah lo, itu bisa. Keduanya cocok banget di lemari modular gue ini. Speaker di tengah ruangan, sedangkan spinner di samping. Dengan di belakang speaker gue kasih lampu lucu-lucu lah untuk memberikan aksen. Kan pas kan? Gue sendiri baru ngebangun koleksi. Ini dikit banget sih. Jadi gue beli beberapa album yang menurut gue worth collecting. Ingat ya, ini subjektif. Please don't judge. I'm a newbie. Ya kalau gue coba musik ini kemungkinan besar akan kena copyright di YouTube. Tapi ya udahlah ya, I don't mind. Semoga video ini berguna untuk kalian. Dan itu aja gue udah seneng. Jadi hampir setiap pagi selama 2-3 minggu terakhir ini, hal pertama yang gue lakuin saat masuk studio adalah nyalain musik. Pasang vinylnya, buka kuncinya, angkat penyangganya, geser jarum ke atas spinnernya. Yang spinnernya akan berputar secara otomatis dan taruh jarumnya tuh dia akan turun sendiri. Musik akan bermain. Ada feel analog, ada feel kualitas, ada terapeutik yang gue rasakan di saat gue merangsang itu semua. Beda banget dengan cuman ngeklik di streaming platform atau di handphone atau di apa sesuatu yang digital. Feel-nya ini kita lebih menghargai musiknya, apalagi kalau final artwork-nya gede. Jadi the whole art as a package, it's more appreciable. Baru deh kita mulai kerja. Settingan ini cocok untuk pemula ya. Dia hemat tempat, dia hemat kabel, cukup estetik, dan mudah sekali penggunaan dan perawatannya. Kualitas yang lebih baik bisa didapatkan dari speaker yang lebih besar atau pakai kabel stereo analog yang kualitasnya juga bagus. Tapi bukan itu yang gue cari. Bagi gue ini sekarang udah lebih dari cukup. Kalau lo masih pemula dan mau nyoba bikin settingan estetik gini juga buat booster mood mungkin kayak gue, pas banget nih. Lo bisa langsung bungkus JBL Spinner BT and JBL Authentics 500 dari Lazmall JBL di Lazada. Nanti mungkin dengan pengetahuan gue yang lebih, koleksi gue yang lebih, dan kemampuan mendengar kuping gue lebih baik dan kebutuhan gue udah lebih ya, mungkin kita akan jumpa di video berikutnya dengan settingan yang upgrade, yang berbeda. But until then,
I'm gonna enjoy this. And bye now. Be nice.